Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana? Masih ngupil dan dilap di horden? Kali ini saya akan membawakan alur cerita film nostalgia nih pada tahun 2000-an yang berjudul Home Alone, seri pertamanya, di mana film ini menceritakan aksi seorang anak kecil dalam menghadapi dua penjahat yang akan mencuri di rumahnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Berlatar di sebuah ruangan, film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan satu keluarga besar yang sedang mempersiapkan barang-barang untuk kepergiannya besok. Situ juga ada bapak polisi yang datang dan ingin mengecek keadaan rumah. Karena saat musim liburan tiba banyak terjadi pencurian, tapi tidak ada satupun orang di rumah itu yang bisa ditanyai karena semuanya sedang sibuk. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Kevin datang ke kamar ibu dan ayahnya. Ia melapor bahwa pamannya tidak mengizinkannya ikut menonton film, namun ibu dan ayahnya hanya bersikap cuek. Kevin kemudian pergi ke kakak-kakaknya untuk meminta tolong mengemasi covernya, tapi tidak ada satupun yang mau nolong. Di rumah itu ada paman, tante, dan sepupu Kevin. Dan juga saat mereka berada di kamar Bas, mereka melihat ke jendela ada seorang kakek-kakek bernama Marley. Bas mengatakan kalau Marley adalah seorang pembunuh. Dia selalu membunuh menggunakan skop saljunya. Polisi tidak menangkapnya karena tidak cukup bukti yang kuat. Dan saat Marley melihat ke arah mereka, mereka pun langsung ketakutan. Tukang pizza pun datang ke situ dan mereka semua pun berkumpul untuk memakan pizza. Kevin mencari pizza keju kesukaannya, tapi Bas sudah menghabiskan pizza itu. Tidak ada yang memperdulikan Kevin. Kevin pun menjadi sangat marah. Tiba-tiba Bas ingin muntah karena kebanyakan makan. Melihat itu, Kevin langsung berlari dan mendorong Bas. Tangan Bas menyenggol gelas dan airnya pun tumpah ke paspor yang ada di meja. Ayah Kevin langsung mengambil paspor itu dan tak sengaja paspor Kevin terbuang ke dalam bak sampah. Semua orang di tempat itu menyalahkan Kevin dan memarahi Kevin. Ibu Kevin langsung membawa Kevin untuk naik ke atas. Saat akan naik ke atas, Ibu Kevin bertemu dengan polisi yang masih standby. Setia dia menunggu untuk mendapatkan informasi. Setelah sedikit penjelasan mengenai keadaan mereka yang akan pergi ke Paris besok pagi, Ibu Kevin langsung cepat-cepat membawa Kevin ke lantai 3 dan menyuruh Kevin tidur di sana. Keesokan paginya terlihat dua mobil bandara datang untuk menjemput keluarga Kevin. Ibu Kevin melihat jam dan ternyata mereka terlambat bangun pagi. Semua anggota keluarga sangat panik, mereka bersiap-siap dengan cepat lalu kemudian pergi dan tanpa disadari mereka melupakan Kevin. Sesampainya di bandara mereka semua berlari karena takut ketinggalan pesawat ke Paris. Scene berpindah pada Kevin yang baru saja terbangun. Dia kemudian mencari ibu dan keluarganya yang lain. Sayangnya semua orang sudah pergi tanpa Kevin. Saat Kevin merenung bahwa dirinya lah yang membuat keluarganya menghilang, tiba-tiba ia teringat kata-kata dari keluarganya yang menyakiti hatinya. Tapi bukannya merasa sedih, justru Kevin mulai merasa sangat senang karena keluarganya menghilang. Dia mulai menikmati kebahagiaannya. Kevin bersenang-senang melompat di tempat tidur. Kevin kemudian masuk ke dalam kamar Bas dan membuka kotak barang milik Bas. Intinya di sini adalah Kevin merasa bebas melakukan apapun tanpa ada yang mengatur dan memarahinya. Di dalam pesawat, perasaan ibu Kevin tidak enak. Dia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia ingat bahwa anaknya Kevin yang tertinggal. Scene berpindah pada sebuah mobil yang di dalamnya ada dua orang pencuri yang bernama Mark dan Harry. Harry ternyata pernah menyamar sebagai polisi. Itu tuh lor yang kita lihat pada scene awal tadi. Lanjut, mereka sudah tahu kalau ada 5 rumah yang kosong di komplek perumahan ini. Dan target pertama mereka adalah rumah Kevin. Di sisi lain terlihat Kevin yang sedang menonton TV. Tiba-tiba saat melihat ke jendela ada dua orang yang sedang berjalan di luar rumah.
Kevin mendengar mereka berbicara akan masuk lewat ruang bawah tanah. Kevin pun segera berlari untuk menyalakan lampu yang ada di ruang bawah tanah. Saat Harry dan Marv akan masuk, mereka terkejut lampu tiba-tiba menyala. Padahal setahu mereka keluarga yang di rumah ini tuh sudah pergi berlibur. Mereka pun segera pergi dari situ, sedangkan Kevin bersembunyi di bawah ranjang karena ketakutan. Di sisi lain, memperlihatkan keluarga Kevin yang berlari saat sampai di Bandara Paris. Ibu Kevin segera menelpon polisi dengan menggunakan telepon umum. Ia meminta polisi untuk memeriksa anaknya yang sendiri di rumah. Kevin pun keluar dari bawah ranjang dan pergi keluar rumah. Sambil berlari dan berteriak, ia menyatakan bahwa dirinya tidak takut lagi. Kemudian seorang kaki tetangganya yang bernama Marley datang sambil menyeret tong sampah. Melihat itu, Kevin berlari masuk ke dalam rumah. Kevin sangat ketakutan pada Marley karena Buzz pernah bercerita kalau Marley adalah seorang pembunuh dengan sekop saljunya. Polisi akhirnya datang untuk memeriksa Kevin, namun saat diketuk, Kevin tidak berani membuka pintu. Akhirnya polisi itu pergi dan melapor ke kantor bahwa rumah itu aman dan mungkin hanya iseng orang saja yang menelpon sebelumnya. Scene kemudian berpindah pada ayah Kevin yang berusaha mencari tiket untuk mereka pulang. Namun sayang, tiket pesawat sudah habis dan akan ada lagi setelah 2 hari. Petugas bandara mengatakan jika mereka mau menunggu di bandara, mungkin saja ada tiket yang dibatalkan sehingga mereka bisa pulang. Ibu Kevin pun rela menunggu di bandara dan berharap ada penumpang lain yang membatalkan tiket pesawat mereka. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada Kevin yang baru saja selesai mandi dan sedang merapikan rambut, memakai parfum dan lain sebagainya. Saat Kevin di luar rumah, dia melihat ada mobil di rumah tetangganya. Namun Kevin tidak curiga sama sekali. Mobil itu ternyata milik Harry dan Marv yang sedang beraksi di dalam rumah tetangga Kevin yang kosong itu. Saat mereka sedang beraksi, telepon di rumah itu pun berbunyi dan yang menelpon adalah ayah Kevin. Ayah Kevin mengatakan bahwa mereka sedang di Paris. Mendengar informasi yang tak terduga itu, mereka langsung bersiap kembali untuk mencuri di rumah Kevin pada malam hari. Saat malam hari tiba, Harry dan Marv tiba di depan rumah Kevin. Dari luar jendela mereka melihat ada beberapa orang di dalam rumah. Mereka bingung apakah keluarga Kevin sudah pulang dari Paris. Ternyata sekalinya di dalam rumah Kevin mengikat boneka-boneka supaya boneka-boneka itu bergerak seperti manusia dan menyalakan musik yang keras seperti sedang ada pesta. Karena takut ketahuan, Harry dan Marv pun langsung pergi dari situ. Scene berpindah pada kakak-kakak perempuan Kevin yang mengkhawatirkan adiknya Kevin. Walaupun Kevin si kecil yang menyebalkan, namun kakak-kakak perempuannya mulai merasa khawatir karena Kevin yang sendirian di rumah. Kecuali Buzz. Sama sekali dia tidak mengkhawatirkan Kevin yang si payah itu. Kemudian scene berpindah ke seorang pengantar pizza yang datang ke rumah Kevin. Kevin ternyata sudah menyalakan sebuah film sehingga saat orang itu mengetuk pintu, yang menjawab adalah orang yang di TV yang sedang berbicara. Kevin melakukan itu agar orang mengira bahwa ada orang tua di dalam rumahnya. Kembali pada ibu Kevin. Terlihat ibu Kevin yang berusaha mencari orang yang mau menjual tiket pesawat kepada dia. Dia berjanji akan memberikan cincin, uang, anting, dan lain-lain agar bisa mendapatkan tiket pesawat pulang. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tiket pulang, namun dia harus melakukan transit. Dan penerbangan di bandara berikutnya pun sudah penuh juga. Untung saja ada sekelompok orang yang mengalami nasib yang sama dengan ibu Kevin. Tapi mereka telah menyewa sebuah mobil hingga akhirnya mereka menawarkan tumpangan untuk mengantarkan ibu Kevin karena kebetulan juga mereka searah. Di sisi lain, Kevin sedang melihat foto keluarganya. Kevin mulai merindukan keluarganya. Ia menyesal telah mengatakan tidak mau bertemu lagi dengan keluarganya karena mereka semua menyebalkan. Saat pagi hari, Kevin pun pergi berbelanja ke minimarket, mulai dari membeli makanan sampai deterjen untuk mencuci pakaian. Di depan rumah, Harry dan Marv kembali lagi untuk mengintai rumah Kevin. Harry meminta Marv untuk mendekati rumah Kevin dan memeriksanya. Kevin yang melihat kedatangan Marv kemudian menyalakan TV.
Mark langsung merasa ketakutan karena ia mendengar ada orang yang sedang berbicara di dalam rumah. Apalagi dalam pembicaraan itu seperti akan terjadi penembakan. Kevin kemudian mengambil petasan dan menyalakannya. Saat petasan itu meledak, Mark mengira bahwa benar di dalam itu ada orang yang ditembak. Mark pun langsung pergi ketakutan. Harry dan Mark pun langsung memutuskan untuk menunggu di dalam mobil, bahkan sampai mereka tertidur. Tiba-tiba saat mereka bangun, mereka melihat Kevin yang sedang memotong pohon. Mereka pun sadar bahwa mereka telah tertipu oleh seorang anak kecil. Saat Kevin sedang menghias pohon Natalnya, Harry dan Mark pun langsung mengintip dari jendela. Mereka yakin hanya Kevin sendirian di rumah itu dan mereka berdua berencana akan mencuri pada malam hari, tepatnya pada pukul 9 malam. Kevin ternyata mendengar rencana dari Harry dan Marv. Malam itu adalah malam Natal. Kevin pergi menemui Santa. Walaupun dia tahu itu bukan Santa yang asli, bukan untuk meminta hadiah. Kevin hanya memohon agar keluarganya kembali. Kemudian dia singgah di gereja. Saat duduk, Kevin kaget melihat Marley yang ia takuti. Marley kemudian mendatangi Kevin dan duduk bersamanya. Setelah Marley mengatakan apa yang diceritakan orang-orang tentang dirinya itu tidak benar, Kevin pun mulai tidak merasa takut lagi kepada Marley. Kevin bercerita tentang banyak hal yang buruk yang dilakukannya setahun ini. Kadang ia membenci keluarganya, tapi ia sebenarnya sangat sayang. Sebaliknya, Marley juga bercerita bahwa dirinya tidak diterima oleh anaknya sendiri. Karena tahun lalu ia bertengkar dan saling mengatakan tidak akan bertemu lagi. Padahal sebenarnya dia ingin bertemu atau menelpon anaknya, namun dia takut sang anak tidak mau berbicara. Saat ini Marley hanya bisa datang ke gereja untuk melihat cucunya yang sedang bernyanyi. Kevin pun memberi saran kepada Marley yang berbunyi kurang lebih seperti ini. "Hai Marley, cobalah menelpon anakmu. Kamu tidak perlu takut. Setidaknya kamu mendapatkan jawaban dari apa yang kamu khawatirkan. Apakah anakmu masih marah atau tidak, daripada hanya menunggu dan memendam dalam hati saja." Setelah dari situ, Kevin kemudian berlari pulang ke rumahnya dan bersiap untuk membuat jebakan untuk Harry dan Marv. Kevin mulai membuka battle plan yang sudah ia rencanakan dan Kevin pun beraksi. Selain jebakan di dalam rumah, di luar ia juga mengikatkan tali yang terhubung dari lantai 3 rumahnya ke rumah pohon. Scene kemudian memperlihatkan Harry dan Marv yang datang ke situ. Mereka pun bersiap untuk masuk dari pintu belakang. Dari dalam rumah, Kevin sebenarnya akan makan malam terlebih dahulu. Tapi sebelum sempat ia makan, jam sudah berbunyi pukul 9 malam. Dan Kevin pun langsung bersiap-siap menyambut 2 orang tamunya itu. Saat Harry dan Marv berada di depan rumah Kevin, mereka meminta Kevin untuk membukakan pintu rumahnya. Tapi justru Kevin mengeluarkan senapang dan menembaki Harry dan Marv. Ini Harry mencoba lewat pintu depan, tapi sayang tangganya sudah dibasahi oleh Kevin sehingga membuat Harry tergelincir. Sedangkan Marv akan mencoba masuk lewat pintu basement, tapi tangga itu juga sudah disirami air oleh Kevin sehingga Marv pun juga harus terjatuh. Pintu basement sengaja tidak dikunci oleh Kevin. Berpikir karena ruangan itu gelap, Marv pun berinisiatif untuk menghidupkan lampu. Tapi tiba-tiba pasti sakit banget itu mah, kepalanya pasti sakit. Tidak sampai di situ, Marv mulai menaiki tangga. Ternyata tangganya sudah dilumuri dengan lem. Tak hanya lem, tapi juga ada jebakan paku yang membuat kaki Marv tertusuk. Kevin juga telah menyiapkan perangkapnya di depan pintu rumah. Saat Harry mencoba membuka pintu, justru tangannya menjadi melepuh, bahkan ada bekasnya juga. Harry mencoba masuk lewat pintu belakang saja, tapi sekali lagi jebakan Kevin sudah menunggunya.
Kini Harry dan Marv semakin marah dan ingin menangkap Kevin. Ternyata jebakan Kevin tidak hanya sampai di situ. Harry yang sudah berada di dalam rumah kembali menerima jebakan Kevin. Marv kini mencoba lewat jendela saja karena saat tadi dia lewat pintu, jebakan telah banyak menunggunya. Ternyata jebakan Kevin juga sudah menunggu Marv. Kevin benar-benar sudah membuat mereka merasa bodoh. Saat Kevin memanggil lagi dan lagi, mereka pun harus terjatuh lagi. Tak hanya sekali, tapi di sini mereka 2 kali terjatuh. Saat Harry dan Marv yang terjatuh, dengan cepat Kevin menelpon polisi untuk melaporkan ada pencurian. Kini Marv berhasil menangkap kaki Kevin. Untungnya ada laba-laba peliharaan Buzz yang kemudian Kevin ambil dan letakkan di wajah Marv. Karena ketakutan, Marv pun melepaskan kaki Kevin. Setelah berhasil lepas, Kevin langsung naik ke lantai 3 dan meluncur dengan tali menuju rumah pohon. Marv dan Harry juga sampai di lantai 3 dan mereka mulai berpegangan pada tali yang dibuat Kevin untuk menyusul Kevin. Saat di pertengahan jalan, Kevin memotong tali itu dan mereka pun terjatuh lagi. Kevin kemudian berlari masuk ke ruang basement, namun Harry dan Marv kali ini tidak mau tertipu lagi dengan jebakan Kevin. Saat Kevin membuka pintu, ternyata Harry dan Marv telah menunggunya. Kali ini mereka berhasil menangkap Kevin dan mengaitkannya di pintu. Saat Kevin tidak berdaya, tiba-tiba Marley datang ke situ sambil membawa skop saljunya dan memukul kepala Harry dan Marv hingga pingsan. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkap Harry dan Marv. Keesokan harinya, Kevin sangat senang karena itu hari Natal. Dia berlari sambil memanggil ibunya, sampai akhirnya Kevin ingat bahwa hanya dia sendirian di rumah itu. Tapi ternyata ibu Kevin akhirnya tiba di rumah setelah melewati perjalanan yang sangat panjang untuk bisa bertemu Kevin. Ibunya memanggil Kevin dan Kevin pun berlari kemudian memeluk ibunya. Kevin mencari keluarganya yang lain, tapi ibunya mengatakan kalau hanya dia saja. Namun tak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan yang masuk adalah ayah beserta kakak-kakaknya. Mereka ternyata berhasil mendapatkan tiket pulang. Mereka semua pun saling berpelukan dan dari jendela Kevin juga melihat Marley yang sedang berpelukan dengan anaknya. Tampaknya mereka sudah baikan. Di akhir film tiba-tiba Buzz berteriak karena kamarnya pasti berantakan akibat Kevin sebelumnya. Tamat ending yang sangat mengesankan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.